Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Abdi Putra Garut, salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin, salam budaya. Oke lur, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan latihan lagi di channel Abdi Putra Garut. Nah jadi di konten-konten sebelumnya kan banyak seduluran kita yang komen di video-video kita bahwasanya permainan atau tutorial golokku kecepatan gitu. Jadi katanya kalau untuk pemula terlalu cepat, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita harus coba diulang-ulang lagi pelan-pelan. Dan seduluran yang nonton video ini coba kita tengok-tengok juga video-video ke belakang supaya mungkin dari video-video aku berusaha untuk menampilkan step by stepnya supaya menjadi bahan referensi untuk kita semua. Jadi mungkin seduluran bisa searching aja ke belakang. Jadi untuk pagi hari ini dengan semangat yang terus menyala agar kita selalu berusaha dan melestarikan tanpa rasa jenuh. Oke, jadi pada pagi hari ini aku mau bahas soal tebasan atau bacokan lur ya. Jadi di konten-konten sebelumnya kita udah pernah bahas tentang tebasan atau bacokan. Jadi mungkin seduluran udah nggak baru lagi dengan hal ini bagi yang udah lama dalam bermain golok lah, walaupun masih pemula sama seperti aku kan gitu loh. Jadi tebasan atau bacokan itu udah lumrah lah di dalam dasar dalam memainkan golok. Nah jadi bagi aku, jadi dari ini kita mau latihan pakai golok dari Bang Jiung ya, si golok terbang. Jadi bagi aku golok golok ini termasuk salah satu golok yang bagus bagi aku, golok favorit lah. Karena dengan desain yang dibuat sama Bang Jiung, ini termasuk golok yang enak untuk dimainkan silat. Nah jadi kita kembali lagi ke topik bagaimana sih menggunakan golok atau bermain golok atau menebas golok yang baik dan benar. Nah ini saya kembalikan lagi pada seduluran, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi dalam tahap ini ya aku mau ngasih tahu ya sama-sama kita belajar kan gitu. Jadi tergantung seduluran bagaimana dalam melakukan latihan tebasan atau bacokan golok, karena nggak bisa kita samain karena mungkin golok jenis yang kita pakai beda dan gerak tubuh kita beda, bentuk tangan kita beda. Jadi ada kemungkinan memiliki perbedaan-perbedaan, tapi itu nggak menjadi tolak ukur salah atau benar. Justru itulah yang menjadi variasi di dalam seni golok silat. Nah jadi tebasan mulai dari dasar. Jadi di video-video sebelumnya juga aku pernah bahas bagaimana cara memegang golok untuk melakukan tebasan atau bacokan itu tadi. Jadi kita usahakan untuk meletakkan ibu jari kita atau jempol kita di bagian sini. Nah ada sangkutan supaya agar lebih kokoh aja gitu. Nah cuman kalau seduluran agak kesulitan untuk melakukan ini, ya megang biasa juga nggak ada masalah sebenarnya kan gitu. Ini hanya tentang teknik doang. Balik lagi, efektivitas dan kenyamanan kita kembalikan lagi kepada seduluran di rumah. Apabila seduluran nyamannya seperti apa, ya itu aja yang diikuti. Nah jadi sebelum kita bermain, kita coba pemanasan dengan putaran-putaran ringan lah. Bagi aku, agar kita membiasakan dengan golok yang kita gunakan. Di tebasan, mengenai tebasan atau bacokan, mungkin dasarnya ya kita bacok ya atau
kita nebas. Oke, semalam udah kita bahas, kita ulangi lagi. Ayunan atau tebasan. Tapi hari ini aku mau bahas tentang jenis-jenis tebasan sih, bukan ke teknik, karena di video sebelumnya juga aku udah pernah bahas tentang teknik tebasan ya. Jadi tentang putaran rotasi. Jadi apa namanya? Kalau golok pendek bisa putar sini, kalau golok panjang kita bisa putar ke sini. Itu untuk rotasi tebasan. Bisa juga mengambil ancang-ancang seperti ini. Cuman lebih baik bagi kita yang ingin belajar golok silat diusahakan untuk tidak menggunakan atau tidak melakukan teknik yang seperti ini, karena apa namanya, bukan tidak boleh, diusahakan untuk melakukan rotasi yang lebih dekat aja supaya membiasakan kita dalam efektif dalam bermain silat gitu loh maksudnya. Nah, jadi tebasan atau bacokan dengan posisi seperti ini, bacok misalnya, ini kan dasar. Jadi bacokan itu ada dia yang sifatnya kayak lewat, ada yang kunci, ada yang jedor. Nah, jadi tak balik, ada dia yang bangsanya langsung seliwa. Nah, atau balik, seliwa, balik, seliwa. Nah, jadi itu di dalam variasi-variasi di dalam melakukan bacokan atau tebasan. Jadi banyak sebenarnya, cuman dasarnya aku bagi aja menjadi 3 bagian. Jadi tebasan aku bagi menjadi 3 bagian. Jadi tebasan yang pertama, tebasan biasa, tebasan dasar ya. Jadi kita ngunci, setek, nah, ada kuncian. Jadi kalau seduluran pernah main golok atau parang atau ladiang dan sebagainya dengan sebutan berbeda-beda, cuman bagi aku sama itu barangnya, bendanya. Jadi tebasan kalau seduluran pernah kerja motong kayu gitu, nah, atau kerja apa gitu. Nah, ini dasar di dalam tebasan. Itulah tebasan dasar. Nah, setelah itu yang kedua, tebasan sayat atau tebasan yang sifatnya lewat gitu. Jadi kita contohkan sayat. Jadi seperti menebas dia lewat. Nah. Jadi bisa lewat dia 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, jadi kita udah dapat 2 untuk teknik tebasan atau bacokan. Yang pertama tebasan dasar ya, yang kedua tebasan sayat ya, kita bilang tebasan yang sifatnya lewat dia, sap, 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 sap. Jadi tebasan sayat ini dia dalam tekniknya ada memposisikan golok ini di dalam, kelihatan ya, di dalam membacok itu kita posisi golok seperti ini ya. Jadi putus atau sayat. Jadi teknik megang goloknya beda, posisi goloknya beda lur. Antara kalau kita melakukan apa namanya, tebasan lurus gini sama nyayat gini. Nah, jadi perbedaannya itu terletak di posisi bilah atau bentuk bilah. Maksudnya bukan jenis goloknya ya, tapi arah kita menebas itu tadi atau membacok tadi gitu loh. Kalau misalnya kita membacok posisi goloknya ini lurus, nah otomatis kan kita bertujuan untuk memotong, kan gitu loh. Jadi motong lewat, misalnya target ini kita potong lewat. Ini kita bilang aja lah putus ya, lewat, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau sifatnya sayat lewat, ya sayat. Nah, jadi posisi goloknya jangan lurus, agak dibengkokin, seperti itu. Ini saya golok, saya bengkokin dikit posisinya maksudnya. Jadi
ada lurus gini, ada agak bengkok gini. Nah, jadi dia bakal lewat. Nah, jadi ada plus minusnya lur. Maksudnya gini, kalau dia sifatnya kita memotong, jadi kita harus mengukur target kita ini bisa nggak kira-kira langsung dipotong gitu. Karena kan akan ada kemungkinan untuk nyangkut seperti itu. Kita contohkan aja lah motong kayu gitu. Jadi kalau misalnya kita motong, cetak, si kayunya gede, tentu dia nancep, susah untuk nyabut gitu misalnya. Kita perlu tenaga lagi untuk nyabut. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk melukai misalnya gitu kan, menyayat gitu, tapi goloknya kita masih bisa melakukan apa namanya gerakan selanjutnya misalnya gitu ya, kita pakai sistem sayat. Jadi apa namanya, bisa variasi, nggak cetok nyangkut kita nyambut lagi kan. Tapi kalau kita sistem sayat, sak sak sak, nah begitu. Nah, seperti itu. Jadi paham lah sedulurannya maksud aku seperti apa. Jadi tebasan sayat itu tadi gitu. Jadi setelah kita tebas, nah kita bisa sambung, sep, cetak, nah tebasan dasar. Jadi tebasan dasar juga kita bisa variasiin. Artinya bacok ke sini, nah bisa ke sini. Nah, maaf, nah kita tak, nah, gitu. Jadi tak, tak, sep, tak, nah gitu. Jadi mungkin kelihatannya hanya sekedar tebas-tebas gitu aja, tapi tetap berteknik gitu loh maksudnya. Paham sedulurannya. Jadi tebasan itu bagi aku ya tetap harus dipelajari teknik-tekniknya dalam permainan konteks golok silat gitu. Karena banyak gitu apa namanya. Nah, di dalam permainan golok ini teknik-teknik seperti itu gitu. Karena apa namanya, hanya tebasan-tebasan tetap dipelajari fungsi dan kegunaannya gitu. Tapi aku lebih seneng lewat sih. Kalau misalnya mau sekali lewat putus gitu ya, tentu kita harus mengukur target ukurannya misalnya gitu. Kita bayangin aja ke kayu atau pohon pisang contohnya gitu, nggak usah ke orang gitu. Nah jadi seperti itu loh untuk tebasan. Nah ada lagi satu tebasan. Jadi aku mengelompokkannya jadi 3. Jadi yang pertama bacok biasa, yang kedua kita lewat sayat, tebas sayat, nah tebas sayat, dan yang ketiga tebas jedor. Apa itu tebas jedor? Nah ini. Jadi tebas jedor itu lur, kita melakukan tebasan cuman dengan cara membalikkan si golok gitu. Kita sambil ngudut dulu ya lur ya, sebatang dulu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi tebasan yang ketiga kita coba untuk melakukan tebasan jedoran. Artinya golok yang kita bacok atau kita tebas itu balik lagi ke belakang. Nah fungsinya hampir sama kayak tebasan sayatan, yaitu fungsi untuk melakukan serangan agar golok kita ini lepas gitu loh. Jadi nggak lengket. Karena kalau golok sudah lengket, otomatis kita berusaha untuk menariknya kembali gitu. Melakukan tarikan kembali memerlukan waktu dan tenaga lagi gitu loh. Nah maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kita bisa lewat 1, 2, 3, 4, nah balik dia. Jadi sifatnya jedoran itu balik, sama kayak jedor atau kepret. Nah balik dia, kira-kira begitu loh. Sama juga seperti golok, begitu juga tekniknya. Jadi memang ini adalah bagi aku permainan atau teknik silatnya gitu loh. Makanya bolak-balik aku bilang di dalam silat ini kan yang setahu aku efektif, cepat, ya jangan berhenti gitu. Jadi mengalir seperti air gitu loh. Itulah apa namanya, filosofi atau teori tentang
silat gitu. Makanya itu tadi ya bisa kita nebas langsung putus. Cuman yang harus kita pahami kan, apakah golok kita mampu untuk membuat sesuatu itu menjadi putus? Nah kan gitu. Apakah kalau misalnya kita bisa nyangkut bisa langsung lepas kan gitu. Tapi kalau misalnya teknik yang kita pelajari tadi mungkin akan meminimalisir yang namanya berhenti gitu loh. Jadi memang targetnya itu supaya dalam kita bermain golok itu terus jalan gitu. Nah seperti itu. Jadi memang itulah tujuan daripada golok silat. Jadi jangan berhenti gitu loh. Nah seperti itu. Makanya bolak-balik aku bilang ya kayak tebasan, pengambilan tebasan, rotasinya semuanya diperhatikan gitu. Gak melulu, tetap ada teknik supaya kita bisa paham gitu loh arah atau serangan dari golok yang kita miliki gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya bebas bacokan atau tebasan jedoran itu mau kita gunakan untuk ke depan sini, maksudnya arahnya ya ke depan sini, mau dari seliwa, atau mau dari samping sini bisa. Nah, aku nyamannya di situ. 1, 2, ya kan. Stop. Nah, jadi bebas saja seluruhnya. Yang penting teknik dasarnya seperti itu. Jadi narik dia. Nah, kalau seluruhannya emang ada emang kerasa gitu kalau dibacok seperti jedoran, justru makin terasa kalau menurut aku karena sentakan dia kan. Tetap terasa dia dalam porsi kita melakukan tebasan jedor atau balik ya. Kalau bisa kita kenakan, balik. Karena kan sifatnya jedor, begitu kita serang, cetek, balik, kena balik. Seduluran bisa coba juga di rumah. Jadi untuk melakukan serangan agar seduluran paham apakah serangan seduluran itu bisa digunakan tebasan itu, tentu kita harus menggunakan target. Bebas mau kayu apa, mau bambu apa gitu. Kan gitu. Asal jangan besi lah kalau bisa. Karena kan sayang ini besi dilagas sama besi nanti rusak bilahnya gitu. Karena bukan peruntukannya golok untuk besi gitu loh. Seperti itu. Nah jadi kita udah dapat 3 ini lur, tebasan dasar, tebasan sayat, sama tebasan jedor. 3 itu tadi mudah-mudahan bisa nanti seduluran latih-latih di rumah sebagai sarana referensi dari aku sebagai seorang pemula. Jadi kita sharing-sharing bareng. Kalau memang ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakin atau dilemparkan aja di kolom komentar seduluranku. Nah jadi begitu. 3 versi tebasan yang sebenarnya mungkin dasar ya bagi semua orang juga udah pada tahu gitu. Cuman aku mencoba untuk men-sharing kepada bagi kawan-kawan atau seduluran yang pengen belajar golok ya sebagai seorang pemula, karena aku juga sebagai seorang pemula. Jadi bareng-bareng kita dalam berlatih gitu. Jadi seperti itu. Ada 3, 1, 2, 3. Jadi kita bisa buat polanya. 1 ulang 1 ya, 1 bacok ya. 2 kita coba 2 kali. Nah, gitu aja. Jadi kita sederhanakan 1 2. Nah, gitu. Jadi 1 bacok, 2-nya sini dulu. Sap. Tak, jadi dari sini dari ketiak ya, buka, kasih 1 ya, 2, 3, 4, begitu aja latih-latih. Jadi ya bisa seduluran lakukan latihan sampai
8 kali berapa lah, terserah seduluran. Tak, ambil, sap, tak, kasih, ya, sap, tak. Nah, itu. Jadi ambil jodorannya. Jadi sekali mengulang latihan kita udah bisa dapat 3. Tapi kalau seduluran pengen satu baik atau satu doang, bisa seduluran satu doang misalnya gitu kan. Itu berapa latihan tebas misalnya kan. Oke, setelah bisa tebasan dasar, kita coba sayat. Sampai 8 kali misalnya kan. Nah, ini biasanya kalau di dalam tebasan sayat bisa saudara perhatikan, karena aku biasanya ya dalam bagi aku sih ya kesalahan ya. Jadi kita harus memperhatikan juga posisi bilah gitu. Karena kalau misalnya kita bacok biasa doang, tetap harus teknik juga kan. Artinya lintasan atau jalannya si golok ini harus sesuai dengan pipihnya bilah. Jadi kadang-kadang kita membentur benda yang keras menggunakan golok. Kalau kita salah dalam tekniknya, tentu bisa merusak bilah gitu. Bisa merusak ketajaman gitu. Dalam konteks golok yang tajam, apalagi konteksnya tebasan sayat. Nah, jadi gini lur, tebasan sayat. Terkadang kan karena kita nggak kokoh di dalam memegang golok, otomatis pada saat kita menyayat, si goloknya geleper gitu. Khususnya geleper itu gini, kayak ekor ikan, tau ekor ikan geleper gitu. Nah, jadi usahakan jangan geleper. Tapi nah, makanya tadi fungsi dasar tadi yang pegangan itu loh, aku bilang ini sangat mempengaruhi di dalam menggelepernya golok kita itu tadi. Tapi kalau cengkramannya kuat ya aman. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat ya otomatis kan mengantisipasinya dengan cara mengunci gitu loh. Jadi pada saat kita karena kalau kita ngeleper gini tentu kan istilahnya kalau kita pakai target loh, tentu kan nggak maksimal gitu loh. Karena ngeleper di jalan itu melakukan ada turbulensi istilahnya gitu. Nah, jadi nggak tepat kan. Tapi kalau kita lurus gini, jadi dia dapat tajamnya gitu. Seperti itu lur contohnya. Jadi diusahakan memang harus dilatih terus, karena teknik juga sia-sia kalau tanpa latihan. Jadi kuncinya adalah terus semangat, terus menyenangi, jangan jenuh gitu dalam berlatih golok. Karena di situ poinnya. Semakin lama kan seluruhan bakal semakin paham gitu. Jadi aku juga kadang-kadang geleper gitu kalau dalam bermain golok, bahkan seringan geleper gitu. Makanya berusaha dengan memahami tadi agar kita belajar bagaimana caranya golok yang kita gunakan itu tetap kokoh, tetap dalam lintasannya. Jadi nggak meleset gitu. Makanya dengan jarak yang pendek tadi yang aku bilang, kalau bisa jangan ngayun jauh. Karena mungkin ada perubahan bentuk kan gitu. Ya usahakan untuk dekat. Dengan fungsi juga kita bisa gampang atau mudah dalam mengontrol posisi golok di tangan kita dengan kuncian juga. Jadi insya Allah lengkaplah apa yang menjadi teknik di dalam bermain golok silat. Begitu seduluran. Dan balik lagi kuncinya ketekunan. Jadi seduluran harus rajin terus mengulang goloknya dengan jenuh. Ya kuncinya satu ya, menyenangi. Udah seneng, kita sayangi golok kita, cintai golok kita. Jadi dengan gitu kita nggak bakalan jenuh di dalam bermain golok. Insya Allah aku bakalan terus memberikan atau ya men-sharingkan lah apa yang aku punya tentang golok ini. Sedikit-sedikitnya aku bisa akan aku share di YouTube. Nah begitu saudara. Jadi memang perlunya kita dalam berlatih golok. Oke, kayaknya sekian dulu untuk latihan kita pada pagi hari ini.
Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan referensi lah untuk seduluran dalam berarti golok sebagai seorang pemula. Dan mohon maaf untuk para senior atau master golok, sesepuh golok. Aku hanya seorang pemula yang senang golok, bukan berniat untuk menggurui atau mengajari, hanya sekedar untuk sharing kepada seduluran-seduluran yang pemula sama seperti aku. Maka aku, Abdi Putra Garut, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua. Amin. Salam budaya. Golokers, siap. Salam budaya dari Indonesia untuk kita semua.